Halo semua, kembali lagi di kelas Bang Eza. Oke, hari ini kita bakal bahas soal TWK, bab integritas. Oke, sebelum itu silahkan untuk subscribe dulu. Jangan lupa bunyikan lonceng, like untuk suka, dislike untuk tidak suka. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Dr. Tirta adalah seorang direktur utama di sebuah rumah sakit umum daerah yang sangat disegani. Suatu pagi, ia menerima telepon darurat bahwa ibunya terkena serangan jantung dan dilarikan ke IGD rumah sakit lain di ujung kota. Dalam kondisi panik, Dr. Tirta mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah. Seorang polisi lalu lintas yang menghentikannya menyadari posisinya yang sedang gawat dan statusnya sebagai pejabat publik di bidang kesehatan. Sikap yang paling mencerminkan integritas Dr. Tirta sebagai warga negara yang baik adalah kita harus fokus pada kalimat sikap yang paling mencerminkan integritas itu tanpa pandang bulu. Jadi intisari dari kasus ini itu adalah pejabat yang melanggar aturan karena alasan darurat. Di TWK, integritas itu sama kayak kepatuhan mutlak pada aturan tanpa excuse status sosial. Mau itu kalian itu pejabat tertinggi sekalipun, itu mutlak ya. Kepatuhan pada aturan itu mutlak. Integritas itu ibarat kayak kaca, retak sedikit udah gak sempurna lagi. Jadi semua tuh sama di mata hukum ya. Equality before the law. Oke, kalau gitu coba kita bahas dari opsi A. Opsi A meminta petugas menilang dengan cepat dan menjelaskan kondisi kritis ibunya. Oke, ini jebakan Batman sih. Terlihat sangat masuk akal, manusiawi, tapi meminta ditilang dengan cepat itu ya. Makanya di sini opsi A ini kurang tepat ya. Kita baca opsi B, menunjukkan kartu identitas jabatannya untuk meminta pengawalan foreider polisi demi keselamatan nyawa ibunya. Opsi B ini perbuatan positif untuk menyelamatkan nyawa, tapi dia menggunakan privilege jabatannya kan. Jadi ini kayak mencederai integritas persamaan di mata hukum. Jadi yang B ini kurang tepat. Kalau yang C, menerima kesalahan menyerahkan surat-surat kendaraan untuk ditilang sesuai prosedur tanpa menyebutkan jabatan sama sekali. Ini yang paling tepat ya teman-teman, kita tanda dulu. Ini murni integritas, dia memisahkan urusan pribadi dengan kepatuhan hukum, menjalani proses hukum layaknya warga biasa tanpa membawa embel-embel. Saya ini direktur RSUD loh, kayak gitu ya. Jadi ini bagus jawabannya, coba kita keep dulu. Opsi D itu membayar denda tilang maksimal di tempat saat itu juga agar urusan administrasi selesai dan tidak merepotkan tugas. Memang opsi D ini terlihatnya efisien ya, main satset aja, tapi membayar di tempat tanpa lewat pengadilan atau sistem atau SOP resmi itu bisa berpotensi menjadi praktik pungli atau suap. Walaupun katanya kayak ya udah main satset aja lah, bayar aja gitu ya. Ini sangat bertentangan dengan integritas. Jadi yang D ini kurang tepat. Yang E, menghubungi atasan petugas kepolisian untuk meminta izin melintas secara darurat mengingat dedikasinya selama ini untuk daerah. Ini namanya kita membypass wewenang, kita memanfaatkan koneksi orang dalam ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut nomor 2. Di sebuah lingkungan perumahan pinggiran ibu kota, tinggal Pak Jono, seorang penjual nasi goreng keliling yang gerobaknya baru saja hancur tertabrak mobil. Pak Jono adalah tulang punggung keluarga dengan 3 anak yang masih sekolah. Warga perumahan tersebut mayoritas adalah pekerja kantoran yang sibuk dan jarang bertegur sapa. Mengetahui musibah tersebut, tindakan kolektif warga yang paling tepat untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah di nomor 2 ini kan problem utamanya adalah gerobaknya hancur dan dia juga seorang tulang punggung keluarga. Jadi nilai yang dicari itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu ada di sila kedua. Jadi intisari dari nomor 2 ini adalah ada tetangga kena musibah yang fatal yang emang sudah mematikan ya, dan sudah terjadi kan, mematikan sumber rezekinya. Jadi dia satu-satunya tulang punggung, gerobaknya hancur, otomatis sumber rezekinya juga terputus ya. Jadi solusi sila kedua itu butuh tindakan nyata yang memanusiakan manusia. Karena sila kedua itu kan berbicara soal empati dan aksi nyata ya, peduli sesama.
Kalau ada orang kelaparan, kehilangan mata pencarian, solusi paling Pancasila bukanlah sekedar doa atau lapor polisi ya, tapi aksi konkret yang langsung mengangkat kembali harkat hidupnya saat itu juga. Oke, coba kita bahas ya satu-satu. Opsi A, mendoakan Pak Jono. Oke, dari kata-kata mendoakan tadi, itu udah bisa kita blacklist ya. Bukan berarti berdoa itu jelek, enggak. Tapi sila kedua itu butuh action ya. Jadi mendoakan Pak Jono bersama-sama di tempat ibadah agar dia diberikan ketabahan. Memang positif. Tapi ini lebih masuk ke sila 1 ya teman-teman. Ini sila 1. Jadi ini kurang tepat. Yang B, positif. Jawabannya ya, membantu melaporkan kejadian. Bagus. Membantu melaporkan kejadian tabrak lari tersebut ke pihak kepolisian. Sangat positif. Memang masuk ke ranah hukum. Tapi apakah gerobaknya otomatis kembali setelah kita lapor? Enggak kan? Pak Jono tetap nggak bisa makan kan? Nggak dapat penghasilan kan? Bagus sih bagus, cuman ya kurang. Kalau yang C kita baca membuat jadwal ronda malam yang lebih ketat agar kejadian kecelakaan serupa tidak menimpa warga perumahan lainnya. Ini positif juga, ini preventif ya. Tapi sama sekali tidak menyelesaikan masalah Pak Jono saat ini ya. Jadi ini kurang tepat. Yang D, menggalang dana secara kolektif melalui grup WA RT untuk membelikan gerobak baru agar Pak Jono bisa kembali mencari nafkah. Oke, ini yang paling tepat ya. Ini problem solving berdasarkan nilai dari kemanusiaan. Aksi galang dana itu kan ada actionnya itu ya. Kita menyentuh akar masalahnya. Kita mengembalikan alat pencarian Pak Jono agar dia bisa mencari rezeki lagi. Oke, tandai dulu. Kita cek yang E. Menyarankan Pak Jono untuk beralih profesi menjadi petugas kebersihan kompleks agar penghasilan lebih aman dan terjamin. Oke, ini bagus sih, kita kasih kerja lagi, kerja yang lain sih. Tapi kan menyarankan tanpa modal apa-apa itu kan terkesan kayak menggurui ya. Lagi pula kan merubah profesi orang secara sepihak belum tentu memanusiakan manusia. Maksudnya kayak kalau bukan passionnya gimana, kalau bukan keahlian aslinya gimana. Kan banyak tanda tanya ya di E ini. Ini kurang tepat. Nomor 2 yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Dalam sebuah rapat pembentukan logo startup nasional yang diinisiasi oleh anak muda dari berbagai provinsi, tim desainer dari Pulau Jawa yang merupakan mayoritas anggota bersikeras memasukkan unsur ornamen batik keraton sebagai identitas utama. Mereka beralasan motif ini paling dikenal oleh investor asing. Namun, anggota dari Indonesia Timur dan Sumatera merasa logo tersebut kurang mempresentasikan semangat Nusantara secara utuh. Jika dikaitkan dengan semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara, sikap terbaik yang harus diambil oleh tim desainer mayoritas adalah kita harus berfokus dulu pada kalimat mayoritas bersikeras, terus ada minoritas merasa kurang terwakili. Nah, dari 2 kalimat ini kan sebenarnya kita dapat intisari dari kasus ini ya. Konflik dominasi budaya melawan representasi nasional kan. Ingat, momen PKI itu kan menghapus 7 kata piagam Jakarta demi Indonesia Timur ya. Oke. Dalam TWK, pengorbanan demi persatuan itu kan masuk ke sila ketiga ya. Itu kan memegang kasta tertinggi. Esensi dari peristiwa piagam Jakarta itu kan adalah golongan mayoritas kuat yang rela mengalah demi merangkul saudaranya yang minoritas agar nama Indonesia itu tidak pecah belah. Oke, itu ya. Coba kalau kita lihat dari opsinya ya. Yang A, mengadakan voting secara tertutup agar keputusan diambil secara adil dan demokratis sesuai suara terbanyak. Oke, yang A ini sebenarnya jebakan Batman ya, sila keempat. Voting itu demokratis, tapi dalam urusan persatuan, voting itu akan selalu memenangkan mayoritas. Jadi ini bukan solusi yang paling merekatkan persatuan ya. Kurang tepat yang A. Yang B, mengesampingkan ego desain daerahnya dan mengajak seluruh tim merumuskan simbol baru yang lebih netral dan diterima semua pihak. Kalau yang B ini bagus nih, mengalah demi persatuan. Kita mengorbankan identitas spesifik golongannya demi menciptakan identitas bersama, yaitu identitas nasional, persis seperti tokoh-tokoh Islam di sidang PPKI. Itu dia ya. Ini bisa kita keep. Yang C, tetap menggunakan ornamen tersebut namun menambahkan sedikit elemen kecil dari daerah lain agar kelompok minoritas tidak ditinggalkan. Kalau ini namanya kayak asimilasi yang setengah hati. Mayoritas tetap dominan kan, tetap besar tuh logonya, tapi minoritas kan dibikin kecil tuh.
Jadi kayak ibaratnya minoritas tuh cuma dari tempelan, tetap ada ketimpangan ya, ketimpangan sosial lah jadinya ya. Jadi ini kurang tepat yang C. Yang D, meminta anggota daerah lain untuk memahami realita pasar bisnis bahwa motif mayoritas lebih mudah mendatangkan keuntungan. Mungkin ini rasional ya secara bisnis, tapi kan kita di sini di TWK menguji kan kesatuan kita kan. Makanya kalau secara bisnis ini bagus, tapi kalau secara nilai kebangsaan ini nol besar ya. Jadi memaksakan kehendak atas nama kapital jadinya ya. Jadi ini kurang tepat ya yang D ini. Menyerahkan sepenuhnya keputusan desain kepada anggota dari luar Jawa sebagai bentuk kompensasi dan toleransi. Nah, ini terlalu over tolerance ya. Menyerahkan total ke minoritas justru menunjukkan kita sikap lepas tanggung jawab dan tidak ada semangat gotong royong. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 yaitu yang B. Lanjut, nomor 4. Anda baru saja dipindah tugaskan sebagai kepala cabang di sebuah instansi kementerian di wilayah perbatasan yang pegawainya sangat heterogen, yaitu berbeda suku, agama, dan dialek. Anda menyadari sering terjadinya miskomunikasi ringan antar pegawai hanya karena perbedaan intonasi bicara. Ada yang terbiasa bersuara keras, ada yang lembut. Langkah strategis yang paling tepat dan mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam mengelola konflik laten ini adalah kata kuncinya kan di soal ini adalah miskomunikasi ya, karena adanya beda budaya dan intonasi ya. Jadi intisarinya itu adalah keberagaman menimbulkan gesekan kecil, dan kita juga butuh solusi Bhinneka Tunggal Ika ya di sini ya. Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan berarti menyeragamkan yang beda, jadi semua disuruh sama, enggak ya. Dan bukan juga memisahkan yang beda. Konsepnya itu adalah kita merayakan dan memahami perbedaan tersebut dalam satu wadah yang interaksi. Oke, itu udah intinya ya. Oke, kita bedah dulu opsinya. Yang A, membuat peraturan tegas yang mewajibkan seluruh pegawai menggunakan bahasa Indonesia baku dengan intonasi standar selama kantor. Kalau ini namanya pemaksaan ya, penyeragaman. Jadi ini kayak membunuh kekayaan budaya lokal. Ini mirip kayak Bhinneka tuh melakukan penyeragaman budaya gitu ya. Yang B, menegur secara personal pegawai yang berbicara dengan intonasi terlalu keras karena dapat mengganggu kenyamanan kerja pegawai lain. Ini reaktif dan subjektif. Yang bersuara keras itu budayanya, bukan niatnya marah ya. Kalau ditegur ya malah bikin down kan. Karena ada beberapa bahasa yang emang didengar tuh emang kelihatan kayak mungkin kasar atau suaranya keras, tapi padahal ya emang kayak gitu aslinya. Mereka santai gitu ngobrolnya, cuman ya kelihatan sama orang yang baru denger ya, kasar mah, keras banget kayak gitu kan. Tapi ya emang dari budayanya, emang intonasinya tuh seperti itu yang ngomong biasanya gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan gitu loh. Yang C, menyelenggarakan kegiatan keakraban secara rutin yang menyelipkan sesi sharing budaya komunikasi masing-masing daerah untuk menumbuhkan rasa saling paham. Nah, ini baru solusi yang integratif ya. Edukasinya kultural nih. Dengan sharing session itu bagus tuh berdiskusi. Yang suaranya lembut jadi paham nih. Oh, dia suaranya keras bukan karena marah. Emang logat darahnya begitu. Jadi ada toleransi lahir dari pemahaman itu. Jadi memang ada beberapa bahasa di Indonesia ini emang kayak ya dia emang kayak gitu intonasinya, tapi itu cara dia ngomong mah kayak gitu. Itu biasa-biasa aja kalau sama mereka. Tapi karena kita masih baru dan kita nggak tahu apa-apa, mungkin kita udah berpikir yang aneh-aneh ya. Oke, jadi yang A tadi kurang tepat, B kurang tepat, C kita simpan dulu. Yang D, membiarkan dinamika tersebut berjalan natural karena sebagai orang dewasa mereka pada akhirnya akan beradaptasi dengan dirinya sendiri. Ini terlalu pasif ya. Pemimpin tuh nggak bakal biarin konflik laten ini bisa berakibat fatal ya. Karena konflik laten ini kan bisa berakibat fatal ya kalau jika gesekannya tuh membesar terus gitu ya. Jadi kurang tepat. Yang E, mengelompokkan ruang kerja pegawai berdasarkan kesamaan latar belakang daerah agar komunikasi internal mereka lebih efektif dan bebas konflik. Nah, ini kan mengelompokkan berdasarkan suku itu namanya eksklusivisme. Memang tidak ada di konflik kelompok, tapi antar kelompok malah jadi terasing. Ini berarti anti bineka ya teman-teman. Jadi kurang tepat. Yang tepat jawabannya yang C.
Oke, kita lanjutkan nomor 5. Menjelang Hari Raya Keagamaan Besar, sebuah perusahaan swasta memiliki tradisi memberikan hampers bingkisan kepada karyawannya. Tahun ini, panitia inti dipegang oleh karyawan dari agama X, sementara mayoritas karyawan perusahaan beragama Y yang akan merayakan Hari Raya. Panitia berniat mendesain hampers dengan memasukkan unsur-unsur filosofis agama Y. Namun, mereka kurang memahami detailnya. Sikap terbaik karyawan beragama Y untuk menciptakan masyarakat kerja yang multikultur adalah, kata kunci di sini kan agama X itu kan jadi panitia ya untuk agama Y. Tapi si agama X ini kurang paham loh gitu ya. Jadi inti harinya tuh kayak ada upaya untuk toleransi tapi terbentur karena ketidaktahuan. Nah, sekarang kan kayak dicari nih aksi nyata interaksi antar umat beragama, ya kan? Jadi, dalam ciri bermasyarakat multikultur beragama ini, hal yang paling dicari itu sebenarnya adalah integrasi dan interaksi antar umat beragama. Jadi, toleransi level tertinggi itu bukan saling mendiamkan, melainkan kita tuh bekerja sama secara aktif lintas iman ya, teman-teman. Oke, kalau gitu coba kita bedah opsinya. Yang A, mengambil alih kepanitiaan secara halus agar tidak terjadi kesalahan filosofis yang bisa menyinggung keyakinan mereka. Ini negatif ya, ini kita mengambil alih, berarti tidak menghargai inisiatif dan niat baik kelompok X. Terlalu agresif banget kita jadinya. Yang B, menawarkan kolaborasi dengan panitia untuk bersama-sama mendesain hampers dengan semangat persaudaraan lintas agama. Oke, ini positif ya. Sangat proaktif dan integratif. Jadi kelompok Y membantu kelompok X. Jadi terjadi dialog lintas agama dan hasil hampersnya pasti akurat ya. Karena kan kita udah diskusi ya, pasti hasilnya bakalan akurat. Jadi ini salah satu wujud kolaborasi yang memang benar-benar toleransi ya. Jadi kita bisa keep dulu. Yang C, mengapresiasi niat baik panitia dari agama X dan menerima apapun hasil hampers tersebut tanpa perlu ikut campur urusan desain. Ini terlihat sangat baik, tapi kehilangan momentum untuk berinteraksi dan mengedukasi budaya satu sama lain ya. Jadi ini masih kurang tepat. Yang D, menyarankan panitia agar membuat desain hampers yang netral saja, tanpa unsur agama, agar tidak menimbulkan perdebatan. Kalau yang D ini kita memilih jalan aman ya, tapi menetralkan segalanya, justru menghilangkan esensi perayaan agama Y. Jadi kayak kurang menghargai lah kekayaan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi kehilangan lah esensinya gitu. Jadi kurang tepat. Oke, yang E, menolak pemberian hampers tersebut dengan sopan agar karyawan agama X tidak perlu repot-repot memikirkan hal yang bukan budayanya. Oke, ini jelas banget salah ya. Ini kayak kita menolak niat baik adalah benih perpecahan dan menyinggung perasaan rekan kerja. Kayak ini bukan masih sih, tapi ini memang benar-benar mutlak kurang bagus opsinya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Pemerintah Kota Z berencana merevitalisasi alun-alun kota yang terbengkalai. Dalam proses fokus group discussion, komunitas anak skateboard meminta dibangunkan skatepark. Komunitas pelestarian budaya meminta dibangun panggung pendepo sendi. Dan komunitas lansia meminta area refleksi batu alam. Namun, anggaran Pemkot terbatas dan tidak bisa memenuhi semua permintaan dengan skala besar. Kebijakan wali kota yang paling mencerminkan prinsip negara tidak memihak kepada satu golongan adalah, untuk nomor 6 ini permasalahannya ada pada anggaran terbatas versus banyak permintaan ya dari permintaan fasilitas dari berbagai kelompok. Nah, jadi di sini kita pakai konsep sila ketiga dan sila kelima ya. Jadi pemerintah tuh tidak boleh tunduk pada kelompok yang paling kuat, yang paling banyak suaranya aja. Jadi negara itu harus memberi win-win solution. Jadi ya kalau sumber daya kita terbatas, kita harus cari solusi yang inovasinya tuh untuk menyatukan ya. Jadi bukan memangkas atau memotong untuk kepentingan yang mayoritas saja gitu. Kalau kita bedah dari opsi A, melakukan survei jejak pendapat masyarakat luas, fasilitas yang mendapat vote tertinggi yang akan dibangun menggunakan seluruh anggaran. Ingat, TWK itu anti mayoritas.
Kalau pakai Ford, lansia, anak skate pasti kalah jumlah. Mereka tidak terfasilitasi. Jadi negara memihak kepada suara yang terbanyak jadinya. Jadi yang A itu kurang tepat. Yang B menyerahkan pengelolaan alun-alun kepada pihak swasta agar seluruh fasilitas tersebut bisa dibangun meski masyarakat kelak harus membayar tiket masuk. Ini berarti kita menyerahkan ke swasta dan berbayar ya. Berarti kita mengkomersialkan ruang publik. Dan ini melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial ya. Yang C membatalkan semua usulan komunitas tersebut dan membangun taman kota standar dengan banyak pepohonan agar netral dan bisa dipakai siapa saja. Ini kita berarti cari jalan pintas yang paling malas ya. Biar adil semuanya nggak dapet gitu ya konsepnya. Jadi ini bukan negara yang memfasilitasi kepentingan warganya, tapi ini adalah negara yang menghindari dari masalah. Jadi yang C kurang tepat. Yang D mengutamakan pembangunan panggung pendepo seni budaya karena melestarikan tradisi lokal lebih penting daripada hobi modern seperti skateboard. Berarti ini kita kayak memihak satu golongan ya, yaitu kebudayawan dengan dalih pelestarian. Jadi ini juga melanggar prinsip tidak memihak, kurang tepat. Yang E, mendesain tata ruang multifungsi. Sebagian area untuk panggung terbuka yang permukaannya bisa digunakan main skate, dikelilingi jalur refleksi berskala kecil. Nah, ini baru jawaban yang paling cerdas dan solutif. Dan ini adalah bukti pemerintah yang integral. Bisa membuat desain cerdas yang mengakomodasi ketiganya sekaligus sesuai dengan budget. Walaupun budget kita tuh lagi dipres, lagi efisiensi, itu bisa kita selesaikan ke semua permasalahannya. Jadi ibaratnya kayak semua golongan terangkul, tata ruang pun menjadi ruang perjumpaan keragamannya. Jadi jawaban yang tepat yang E.